Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas pemikiran ekonomi dan bisnis. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu Karl Buchar dan teori struktur ekonomi. Materi yang pertama yaitu Karl Buchar tahun 1847 sampai 1930. Karl Buchar adalah salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ekonomi dan sejarah ekonomi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dilahirkan pada 16 Februari 1847 di Rhineland, Jerman. Karl Buchar menghabiskan sebagian besar hidupnya mendedikasikan diri untuk memahami dan menjelaskan evolusi ekonomi manusia melalui berbagai tahap perkembangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengenalan lengkap tentang Karl Buchar. Latar belakang dan pendidikan. Karl Buchar memulai pendidikan formalnya dalam bidang filsafat dan sejarah Universitas Bonn. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Göttingen. Pada masa ini ia terpengaruh oleh berbagai pemikiran akademis yang akhirnya membentuk perspektifnya dalam melihat perkembangan ekonomi sebagai suatu proses historis yang kompleks. Selanjutnya, karir akademik dan penelitian. Karir akademik Buchar dimulai dengan posisinya sebagai dosen di beberapa universitas Jerman. Namun kontribusinya yang paling signifikan datang ketika ia menjadi profesor di Universitas Leipzig. Di sini ia tidak hanya mengajar, tetapi juga aktif melakukan penelitian yang berfokus pada sejarah ekonomi dan teori-teori perkembangan ekonomi. Buchar dikenal sebagai salah satu pelopor dalam bidang sejarah ekonomi. Ia memperkenalkan pendekatan historis untuk memahami perkembangan ekonomi masyarakat yang pada saat itu masih jarang dilakukan. Pendekatan ini kemudian dikenal sebagai historical school dalam ekonomi. Selanjutnya, karya utama. Salah satu karya terbesar Karl Buchar adalah bukunya yang berjudul dalam bahasa Indonesia yaitu Asal-usul Ekonomi Nasional yang diterbitkan pada tahun 1893. Dalam buku ini, Buchar menguraikan teori tentang tahapan perkembangan ekonomi yang dilalui oleh masyarakat manusia. Selanjutnya, kontribusi dan pengaruh. Karl Buchar memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana struktur ekonomi masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Teorinya memberikan kerangka kerja untuk melihat evolusi ekonomi dari sudut pandang historis, membantu ekonom dan sejarawan dalam menganalisis transformasi ekonomi di berbagai periode. Buchar juga berpengaruh dalam pengembangan studi ekonomi sebagai disiplin akademis. Ia mendorong penggunaan pendekatan interdisipliner dalam ekonomi, menggabungkan sejarah, sosiologi, dan antropologi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan ekonomi. Selanjutnya yaitu teori struktur ekonomi. Tahapan perkembangan ekonomi menurut Karl Buchar. Yang pertama, tahap rumah tangga, kedua, tahap ekonomi kota, ketiga, tahap ekonomi nasional, dan yang keempat, tahap ekonomi dunia. Tahap rumah tangga adalah tahap pertama dalam teori perkembangan ekonomi yang dikemukakan oleh Karl Buchar. Pada tahap ini, ekonomi bersifat subsisten, yang berarti produksi dilakukan untuk konsumsi sendiri oleh individu atau keluarga tanpa adanya kebutuhan atau aktivitas perdagangan yang signifikan dengan pihak luar. Karakteristik utama dari tahap rumah tangga tersebut, yang pertama itu produksi untuk konsumsi sendiri. Setiap rumah tangga memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan sendiri. Hal ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat dasar yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Tidak ada surplus produksi yang dihasilkan untuk tujuan perdagangan atau pertukaran. Yang kedua, sedikit atau tidak ada perdagangan. Karena setiap rumah tangga memproduksi apa yang mereka butuhkan, hampir tidak ada perdagangan atau pertukaran barang dengan rumah tangga lain. Pertukaran hanya terjadi jika ada kelebihan yang tidak bisa dikonsumsi sendiri, atau jika ada kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bisa dipenuhi sendiri. Yang ketiga, kemandirian ekonomi. Setiap rumah tangga bersifat mandiri dalam hal ekonomi. Mereka tidak bergantung pada pihak luar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini berarti keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk produksi bersifat menyeluruh dan tidak spesifik, karena setiap anggota rumah tangga harus mampu melakukan berbagai tugas untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, penggunaan sumber daya lokal. Sumber daya yang digunakan dalam produksi adalah sumber daya lokal yang tersedia di sekitar tempat tinggal rumah tangga. Hal ini mencakup lahan pertanian, hewan ternak, bahan baku alami, dan lain-lain. Tidak ada importasi barang dari tempat yang jauh. Yang kedua yaitu tahap ekonomi kota.
Tahap ekonomi kota adalah tahap kedua dalam teori perkembangan ekonomi yang dikemukakan oleh Karl Butcher. Pada tahap ini, ekonomi mulai berkembang dari ekonomi subsisten yang bersifat rumah tangga menuju ekonomi yang lebih kompleks dengan munculnya kota-kota sebagai pusat kegiatan ekonomi. Beberapa karakteristik utama dari tahap ekonomi kota, yang pertama itu perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja. Pada tahap ini terjadi peningkatan spesialisasi dalam pekerjaan dan pembagian kerja. Individu dan kelompok mulai mengembangkan keterampilan khusus yang berfokus pada produksi barang atau jasa tertentu. Hal ini menyebabkan efisiensi yang lebih tinggi dan peningkatan produksi. Yang kedua, pembentukan pasar lokal. Kota-kota mulai muncul sebagai pusat ekonomi di mana perdagangan dan pertukaran barang terjadi. Pasar lokal menjadi tempat utama di mana barang-barang diperdagangkan dan interaksi ekonomi antara individu dan kelompok meningkat. Yang ketiga, perdagangan melalui barter. Perdagangan pada tahap ini sebagian besar masih dilakukan melalui sistem barter, di mana barang dan jasa ditukar secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar. Namun sistem ini memungkinkan pertukaran barang yang lebih beragam dibandingkan dengan ekonomi subsisten. Yang ketiga yaitu tahap ekonomi nasional. Tahap ketiga dan lebih maju dalam teori perkembangan ekonomi Karl Butcher. Pada tahap ini, ekonomi berkembang dari lingkup kota menjadi skala nasional, di mana penggunaan uang sebagai alat tukar, integrasi pasar nasional, dan perdagangan antar kota dan wilayah menjadi sangat signifikan. Beberapa karakteristik utama dari tahap ekonomi nasional, yang pertama, penggunaan uang sebagai alat tukar. Uang mulai digunakan secara luas sebagai alat tukar yang sah, menggantikan sistem barter yang digunakan pada tahap sebelumnya. Penggunaan uang memungkinkan perdagangan yang lebih efisien dan fleksibel, mengatasi masalah penilaian relatif barang dalam sistem barter. Yang kedua, pasar nasional terintegrasi. Pasar lokal dan regional mulai terhubung menjadi pasar nasional yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan aliran barang, jasa, dan modal yang lebih lancar antara wilayah, menciptakan jaringan ekonomi yang lebih luas dan kompleks. Yang ketiga, perdagangan antar kota dan wilayah berkembang pesat. Perdagangan antar kota dan wilayah menjadi sangat penting. Infrastruktur seperti jalan, kanal, dan kereta api dibangun untuk mendukung perdagangan ini. Produk-produk dari satu wilayah dapat dengan mudah diperdagangkan di wilayah lain, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan dinamis. Yang keempat yaitu tahap ekonomi dunia, adalah tahap paling maju dalam teori perkembangan ekonomi Karl Butcher. Pada tahap ini, ekonomi tidak lagi terbatas pada lingkup nasional, tetapi melibatkan interaksi dan integrasi ekonomi antar negara di seluruh dunia. Beberapa karakteristik utama dari tahap ekonomi dunia, yang pertama yaitu integrasi ekonomi internasional. Negara-negara saling berhubungan dalam jaringan ekonomi yang kompleks, barang, jasa, modal, dan tenaga kerja bergerak melintasi batas-batas nasional dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, perdagangan global. Perdagangan internasional menjadi sangat penting. Negara-negara mengekspor dan mengimpor barang dan jasa dalam jumlah besar, dan ekonomi mereka sangat bergantung pada hubungan perdagangan ini. Yang ketiga, investasi asing. Investasi lintas batas menjadi umum. Perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara, dan modal bergerak bebas untuk mencari peluang investasi terbaik di seluruh dunia. Yang keempat, teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi dan transportasi memainkan peran kunci dalam memfasilitasi integrasi ekonomi global. Informasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan barang dapat dikirim ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Dan yang kelima yaitu organisasi ekonomi internasional. Berbagai organisasi internasional seperti World Trade Organization atau WTO, International Monetary Fund atau IMF, dan World Bank muncul untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan dan keuangan internasional. Baik, materi yang terakhir yaitu relevansi dan kritik terhadap teori Karl Butcher. Relevansi teori Karl Butcher ada dua. Yang pertama, memberikan kerangka kerja untuk memahami evolusi ekonomi. Teori Butcher memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana ekonomi manusia berkembang dari tahap awal yang sederhana menuju tahap yang lebih kompleks. Dengan membagi evolusi ekonomi menjadi tahap-tahap yang berbeda, rumah tangga, kota, nasional, dan dunia, Butcher membantu para ahli ekonomi dan sejarawan untuk melacak dan menganalisis perkembangan ekonomi dari perspektif historis. Hal ini membantu memahami bagaimana faktor-faktor seperti spesialisasi, perdagangan, dan perkembangan pasar memainkan peran dalam pembentukan ekonomi suatu masyarakat. Kedua, membantu dalam analisis sejarah ekonomi dan perkembangan masyarakat.
Teori Bicar juga bermanfaat dalam menganalisis sejarah ekonomi dan perkembangan masyarakat. Dengan memahami tahap-tahap evolusi ekonomi, para peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana perubahan ekonomi berdampak pada struktur sosial, budaya, dan politik suatu masyarakat. Ini memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana kehidupan ekonomi dan kondisi sosial berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu kritik terhadap teori Bicar. Yang pertama dianggap terlalu sederhana oleh beberapa ekonom modern. Salah satu kritik utama terhadap teori Bicar adalah bahwa pendekatannya dianggap terlalu sederhana oleh beberapa ekonom modern. Teori ini cenderung menggeneralisasi kompleksitas sejarah dan evolusi ekonomi ke dalam beberapa tahap yang relatif sederhana. Kritikus berpendapat bahwa realitas ekonomi jauh lebih kompleks daripada yang digambarkan oleh Bicar, dan pendekatannya tidak selalu mampu menangkap nuansa dan variasi yang ada di dalam masyarakat yang lebih kompleks. Yang kedua, tidak memperhitungkan faktor-faktor lain secara mendalam. Teori Bicar cenderung fokus pada faktor-faktor ekonomi seperti produksi, perdagangan, dan penggunaan uang, tetapi kurang memperhitungkan faktor-faktor lain yang juga penting dalam pengembangan ekonomi dan masyarakat. Misalnya, teori ini tidak memberikan penekanan yang cukup pada peran politik, budaya, teknologi, atau faktor-faktor institusional yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Kritikus berpendapat bahwa untuk memahami secara menyeluruh perkembangan ekonomi, kita perlu mempertimbangkan lebih banyak faktor yang saling terkait ini. Yang ketiga, tidak menyediakan prediksi atau panduan kebijakan yang jelas. Teori Bicar lebih berfokus pada deskripsi, sejarah, dan analisis retrospektif daripada memberikan prediksi tentang masa depan atau panduan kebijakan ekonomi. Hal ini membuat teori ini terbatas dalam aplikasinya untuk membantu merancang kebijakan ekonomi modern yang kompleks, di mana berbagai faktor seperti globalisasi, teknologi, digital, dan ketimpangan ekonomi memainkan peran penting. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.